di antara segala suku bangsa. Haleluya. Mari kita berikan puji kepada Tuhan. Mari kami puji. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kamu dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Tuhan yang memberi pengampunan, seperti Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu. Agar kami menyayangi, peneladan kasih-Mu. Let's we sing, you bring us joy, joy, joy. We adore Thee. You bring us joy, joy, joy. We adore Thee. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan dan samudra, bukit, gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami ikut serta. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Oh, you bring us joy, you bring us joy, joy, joy. We adore You, you bring us joy, you bring us joy, joy, joy. We adore Thee, 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 we adore Thee. Bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk duduk. Hidup baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Dengan senyum yang begitu lebar, mari kita katakan.
Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam sorga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Di dalam Yesus Tuhanku, di dalam Yesus Tuhanku. Berikan hidung baru. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu yang begitu nyata buat kehidupan kami. Kiranya hanya Engkau Tuhan yang menyelidiki setiap hati kami. Tuhanku dan Rajaku, Engkau terang dambaan jiwaku. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga. Hanya Kau Tuhan yang ku cinta. Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukan-Mu selalu, mengasihi-Mu, pribadi yang agung. Sahabatku dan kekasihku, tiada kata yang dapat ungkapkan selain ku sembah Kau dan memberi hatiku sebagai persembahan yang hidup. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukan-Mu selalu, mengasihi-Mu, pribadi yang agung.
Jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung, mengasihimu pribadi yang agung, pribadi yang agung. Haleluya. Senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, Dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 ku aman tiada bahaya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Marilah kita mengucap syukur dengan pujian dan penyembahan kepada Allah. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Marilah kita siapkan hati kita di dalam doa teduh pribadi sebelum kita memasuki ibadah kita. Jemaat Tuhan, mari kita menghampiri undangan Allah Tritunggal yang sudah menciptakan, menebus dan memelihara kehidupan kita. Marilah kita menyembah Dia dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya buat kita. Kiranya turun atas kita berkat dan damai sejahtera yang menyempurnakan ibadah kita yang dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di hadapannya Yesus orang Nazaret, dan kagum Dia mengasihiku yang berdosa dan cemar. Dosa
ku ditanggung, dijadikan miliknya. Dia tanggung beban di Golgota, sendiri dia memikul. Sungguh heran dan ajaiblah ku puji Dia selamanya. Sungguh heran dan ajaiblah Dia cintaku selamanya. Kami memuji Engkau ya Allah, terpujilah Engkau. Dosa dan sedih ku ditanggung, dijadikan miliknya. Dia tanggung beban di Golgota, sendiri dia memikul. Sungguh heran dan ajaiblah ku puji Dia selamanya. Sungguh heran dan ajaiblah Dia cintaku selamanya. Sungguh heran dan ajaiblah ku puji Dia selamanya. Sungguh heran dan ajaiblah Dia cintaku selamanya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kepada Allah yang besar kasih-Nya, mari kita datang di hadapan-Nya, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Kepada Allah yang setia dan Allah yang pengampun itu, mari kita masing-masing berdoa.
dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Anugerah-Mu besar ya Tuhan, kasih-Mu tidak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, kesempatan dan pengampunan yang terus Engkau berikan, menolong kami untuk terus bertumbuh, makin hari makin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami dan akal budi kami, untuk memuji Engkau. Sebab hanya Engkaulah yang layak menerima segala hormat, pujian, dan keagungan. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita menyatakan pengakuan iman kita sambil bangkit berdiri. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan, bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Mari memuji Dia, Allah yang setia. Dalam suka maupun duka, walau miskin maupun kaya, benarlah Tuhan firman-Mu, segala jalanku Kau tahu. Engkau
Ya, Dia Allah yang setia. Dia tahu setiap langkah hidup kita. Ia yang terus memimpin, menuntun dan menopang kita. Dan saat ini Ia memanggil kita dengan lembut untuk mendengar kembali suaranya. Mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau, yang mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Mari jemaat sekalian, kita akan menyiapkan hati kita di dalam doa supaya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita dan kita dimampukan untuk mendengarkan suaranya, menerima kehendak-Nya dengan lemah lembut dalam hati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sekali lagi kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa ini adalah sarana anugerah bagi kami, karena kami sungguh-sungguh sadar siapa kami. Kami adalah manusia yang lemah, terbatas dan berdosa. Tanpa firman-Mu kami akan menyeleweng, tanpa kebenaran-Mu kami akan tersesat. Karena itu kami selalu mengucap syukur dan menyambut firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang akan terus mencondongkan hati kami kepada kesenangan-Mu dan mengarahkan pikiran kami kepada kemuliaan-Mu ya Tuhan.
Kiranya Engkau menolong hamba-Mu supaya firman Tuhan bisa disampaikan dengan benar, dengan penuh kuasa, supaya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Jadikan momen ini momen perjumpaan pribadi kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah minggu yang keempat, dan seperti biasa minggu yang keempat di gereja kita kita melanjutkan eksposisi dari Perjanjian Baru. Kita sudah membahas tentang surat Filipi dan kita hampir selesai separuh dari surat ini. Dan saya bersyukur karena pada waktu kita membahas bagian yang akan kita uraikan hari ini ternyata berkaitan erat juga dengan momen-momen Paskah, dalam arti berkaitan dengan bagaimana kita berkorban untuk orang lain, bagaimana kita memperhatikan orang lain, sama seperti Kristus juga telah mengorbankan dirinya bagi kepentingan banyak orang. Saya bersyukur momennya pas, walaupun teks kita tidak ada cerita tentang kematian Tuhan, tidak ada cerita tentang kebangkitan Tuhan, tapi nanti kita akan melihat apa yang mau disampaikan di sana berkaitan erat dengan bagaimana Kristus sudah memberikan kita teladan yang sempurna. Nah, sebelum kita akan membaca teks kita, seperti biasa saya akan memberikan beberapa kalimat awal, tapi saya ingin menjelaskan satu istilah terlebih dahulu supaya kita tidak kesulitan untuk memahami kalimat-kalimat tersebut. Yaitu saya ingin memperkenalkan sebuah istilah yang sangat terkenal di dalam dunia teologi, tapi mungkin jemaat sebagian tidak memahaminya, yaitu istilah Imago Dei atau gambar Allah. Nah, kita tahu bersama bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 26 Allah berkata begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya manusia berkuasa atas seluruh bumi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya manusia berkuasa atas seluruh bumi. Dan ini merupakan cara penciptaan yang menunjukkan keagungan manusia. Karena biasanya kalau saudara membaca di dalam Kejadian 1, pada waktu Allah menciptakan ciptaan-ciptaan yang lain, tidak ada yang Allah ciptakan dengan kalimat menurut gambar dan rupa Allah. Tidak ada. Allah memberkati binatang-binatang berkembang biak menurut jenisnya, bukan menurut gambar dan rupa Allah. Dan Allah juga tidak menciptakan ciptaan-ciptaan yang lain itu dengan kalimat yang personal, baiklah kita. Allah hanya mengatakan biarlah jadi, jadilah terang, biarlah jadi, let there be light, dan seterusnya. Penciptaan manusia sebagai Imago Dei, gambar Allah, menunjukkan kehormatan manusia. Nah, dengan memahami istilah teologis tadi, saya ingin sekarang membacakan kalimat awal di dalam khotbah saya, yaitu Imago Dei terkait erat dengan melayani. Kehormatan adalah untuk pelayanan. Imago Dei terkait erat dengan melayani, karena ketika Allah menciptakan manusia sebagai Imago Dei, sebagai gambar Allah, tujuannya adalah supaya manusia berkuasa atas seluruh bumi, supaya manusia itu mewakili Allah, menghadirkan dunia yang lebih indah, dunia yang indah untuk didiami, dunia yang sudah sempurna yang Allah sediakan seharusnya dipelihara, dikuasai dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa melihat manusia sebagai Imago Dei sangat erat sekali dengan tugas untuk melayani. Sehingga kehormatan kita sebetulnya terletak pada pelayanan. Kehormatan adalah untuk pelayanan. Allah menciptakan manusia sebagai Imago Dei untuk melayani. Tapi sayangnya ketika dosa masuk ke dalam dunia, semuanya menjadi berubah. Memang tidak secara total hilang, tetapi semuanya menjadi tercemar. Sehingga kalimat kedua saya juga penting untuk kita perhatikan, yaitu ambisi untuk dihormati menyiratkan pergulatan intrinsik Imago Dei yang tercemar oleh dosa. Kita tahu bersama the evil within. Di dalam hati saya, di hati kita semua, kita ini ingin dihormati. Kalau kita bertanya apakah salah ingin dihormati, sebetulnya kita sadar bahwa kita ini memang berarti, kita ini memiliki kehormatan karena kita adalah gambar Allah, Imago Dei. Sehingga sebetulnya keinginan untuk dihormati pada dirinya sendiri tidaklah salah. Tetapi dosa telah mengubah semuanya itu.
Dosa telah mengubah itu sehingga kehormatan itu menjadi sesuatu yang jadi ambisi kita. Kita berambisi untuk dihormati. Dan juga kita lupa bahwa kehormatan itu didapat dari mana? Yaitu didapat karena memang kita ini imago Dei, diciptakan Allah sebagai gambarnya. Tapi sekarang manusia berusaha untuk meraih kehormatan dengan berbagai macam cara. Dan manusia mulai memahami kehormatan dengan cara yang berbeda. Dan menarik sekali kalau kita mengamati bagaimana semua orang, kalau boleh saya katakan semua orang termasuk orang-orang yang minder, sebetulnya adalah orang-orang yang menginginkan kehormatan. Bahkan orang yang miskin saja kadangkala sombong. Orang yang lemah saja kadangkala sombong. Saya pernah berjumpa dengan beberapa orang yang sebetulnya tidak punya apa-apa. Wah, tapi sombongnya seolah-olah dia punya segalanya. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara juga pernah berjumpa dengan orang-orang yang semacam itu. Tapi saya menyadari bahwa itu menunjukkan sesuatu yang intrinsik di dalam diri manusia. Memang manusia itu ingin kehormatan. Karena memang pada dasarnya Allah menciptakan manusia secara terhormat. Allah memberikan kehormatan kepada manusia sebagai imago Dei. Situasi yang lain kita bisa membayangkan adalah seperti ini. Ketika orang dihina, ketika orang ditindas, ada perasaan yang terluka. Orang memilih untuk menderita daripada dihina. Orang memilih untuk mati daripada dihina. Makanya beberapa orang mungkin mengatakan demikian, walaupun aku tidak punya uang, tapi aku masih punya harga diri. Kalimat yang sebetulnya menggambarkan kondisi real manusia sebagai imago Dei. Memang kita memiliki kehormatan yang tidak bisa dibeli dengan uang, yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga, karena itu merupakan pemberian Allah di dalam diri kita. Tapi sayangnya sekali lagi dosa telah mengubah semuanya. Termasuk salah satu wujud pengaruh dosa dalam diri kita adalah kita merasa terhormat ketika kita dilayani oleh orang lain. Kita merasa terhormat ketika kita didahulukan oleh orang lain. Dan itulah yang ditawarkan oleh budaya kita. Saya paling paham itu karena saya hamba Tuhan, sering diundang di berbagai acara sebagai pengkhotbah. Saya sering diperlakukan secara khusus. Makan, saya dulu yang dipersilahkan mengambil, saya duduk di bagian yang paling depan dan seterusnya. Dan kalau saudara tanya apakah itu menyenangkan, jawabannya adalah iya, menyenangkan. Apakah itu membahayakan? Saya jawab sangat membahayakan. Karena kita semua tahu kejahatan di dalam diri kita. Kita rentan terhadap kesombongan. Dosa membuat manusia berpikir bahwa kehormatan adalah ketika kita menjadi objek pelayanan. Tapi sebetulnya dari awal Allah mengajarkan kepada kita kehormatan adalah ketika kita menjadi subjek yang melayani. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama dari Filipi pasal yang kedua ayat 25 sampai yang ke-30. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Filipi pasal 2 ayat 25 sampai yang ke-30. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dalam hati atau dengan bersuara. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Amin. Saudara, di dalam bagian ini Paulus berbicara tentang seorang yang bernama Epafroditus. Dari namanya kemungkinan besar dia dulu sebelum bertobat, dia adalah dari kalangan orang Yunani yang menyembah berhala, atau paling tidak orang tuanya. Karena nama Epafroditus itu mirip dengan nama dewa yang disembah di sana, yaitu dewa Aphrodite gitu, Aphrodite.
Mirip sekali namanya dan memang bersangkut paut, artinya semacam itu. Jadi kemungkinan besar dia dulu tidak bertobat, lalu bertobat melalui pelayanan Paulus di Filipi atau melalui pelayanan jemaat di Filipi. Lalu dia menjadi orang kepercayaan dari jemaat di Filipi. Dan ketika Paulus ada di dalam penjara, jemaat Filipi mendengarnya, jemaat Filipi tidak berdiam diri saja. Jemaat Filipi mengirim bantuan. Bantuannya jelas bersifat material. Jelas itu. Paulus mengucap syukur itu di pasal yang keempat dan itu bentuknya memang bantuan material. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat Epafroditus dikirim bukan cuma untuk mengantarkan barang. Dia bukan cuma kurir. Tetapi dia dikirim untuk melayani kebutuhan Paulus di dalam penjara. Jadi bukan cuma untuk membawa bantuan bagi Paulus, tetapi untuk melayani keperluan Paulus di dalam penjara. Menjadi semacam asisten pribadilah. Kalau Paulus memiliki keperluan apa, Epafroditus bisa melakukannya bagi Paulus. Dan menariknya, Epafroditus di sini dimunculkan oleh Paulus, dipuji oleh Paulus, tepat setelah Paulus memuji Timotius di paragraf sebelumnya. Di paragraf sebelumnya, Paulus sangat memuji Timotius. Sehingga kita bisa melihat dari pujian-pujian yang ada itu menunjukkan dua orang ini memiliki kesamaan. Yaitu orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau melayani orang lain, orang-orang yang mau mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, kalau memang benar demikian, dua orang ini ditampilkan secara paralel sebagai teladan, maka kita bisa melihat bahwa mereka berdua sebetulnya ditampilkan sebagai teladan tambahan selain Yesus Kristus. Di pasal yang kedua ayat 5 sampai yang ke-8, Yesus Kristus ditampilkan sebagai teladan pertama dan yang paling sempurna tentang apa artinya merendahkan diri. Walaupun dia Allah, dia mengosongkan dirinya menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan mati dengan keadaan yang paling hina di atas kayu salib. Dan itu merupakan contoh yang sangat sempurna bagi ayat 1 sampai ayat yang keempat di Filipi pasal yang kedua. Karena di sana Paulus mengatakan, hendaklah semua jemaat itu sehati sepikir, salah satu tandanya adalah rendah hati terhadap satu sama lain. Dan salah duanya adalah mendahulukan kepentingan orang lain. Jangan menganggap diri sendiri itu penting, tapi anggaplah kepentingan orang lain, pertimbangkan kepentingan orang lain itu di atas kepentingan kita sendiri. Wujudnya apa? Mementingkan kepentingan orang lain. Nah, Paulus memberikan contoh, yaitu Yesus Kristus, teladan sempurna. Nah, momen-momen menjelang Jumat Agung, menjelang Paskah ini mengingatkan kita tentang Allah yang mau menjadi manusia, yang mendahulukan kepentingan orang lain, mendahulukan kepentingan kita, orang-orang yang berdosa. Bahkan untuk mendapatkan kita yang hina, Allah rela mengorbankan kemuliaannya. Tapi bukan cuma Yesus Kristus yang ditampilkan sebagai teladan, tetapi juga Timotius dan juga Epafroditus. Nah, kita sekarang akan melihat teks yang kita baca tadi, saudara. Paulus mengambil sebuah keputusan di sana. Di ayat yang ke-25a dikatakan bahwa sementara itu kuanggap perlu untuk mengirimkan Epafroditus kepadamu. Lalu di ayat 28a ditambahkan, itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia. Saudara, ada beberapa alasan mengapa Paulus mengirimkan Epafroditus balik ke Filipi. Bukan karena dia tidak cocok, jelas, karena Paulus memuji Epafroditus. Bukan karena Paulus tidak membutuhkan Epafroditus, jelas Paulus membutuhkan lebih banyak orang untuk melayani dia di dalam penjara. Tapi mengapa dia mengirim balik Epafroditus? Jawabannya adalah karena Paulus belum sempat mengirim Timotius. Di perikop di atasnya kita sudah lihat dalam khotbah yang lalu, saudara, dalam paragraf sebelumnya, Paulus sangat ingin mengirim Timotius, tetapi belum bisa karena dia sangat membutuhkan Timotius untuk hal-hal tertentu di sana yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Lalu dia berkata, sementara itu kuanggap perlu. Sementara Timotius masih diperlukan Paulus dan baru nanti menyusul, sementara itu Paulus merasa perlu untuk mengirimkan Epafroditus. Jadi kehadiran Epafroditus di tengah-tengah jemaat Filipi sebetulnya merupakan substitusi, pengganti dalam tanda kutip,
kehadiran Timotius yang sudah dirindukan oleh jemaat Filipi, menjadi pengganti dari kehadiran Paulus yang sudah lama dinantikan oleh jemaat di Filipi. Jadi mereka sangat menantikan Paulus, Timotius, tapi mereka belum sempat datang karena masih ada urusan di dalam penjara. Maka Paulus memutuskan untuk mengirimkan Epafroditus. Salah satu alasannya sebagai pengganti Paulus dan pengganti Timotius. Tapi nanti kita juga akan lihat alasan yang lain adalah karena Paulus mementingkan kepentingan jemaat di Filipi. Karena Paulus mementingkan kepentingan Epafroditus. Jadi Paulus tidak mau egois memegang Epafroditus untuk keperluannya sendiri, tetapi dia melepaskan Epafroditus karena dia mau mendahulukan kepentingan Epafroditus dan juga kepentingan jemaat di Filipi. Itu adalah keputusan Paulus, dan memang keputusan harus diambil oleh Paulus, tidak bisa diambil oleh Epafroditus. Epafroditus hanya utusan saja dari jemaat Filipi, diutus untuk melayani keperluan Paulus. Sampai berapa lama? Yang menentukan adalah Paulus. Karena Epafroditus sebagai utusan sudah diserahkan sepenuhnya kepada Paulus. Dan di dalam hal ini Paulus mengambil sebuah keputusan. Nah saudara, kalau kita melihat teks ini saudara, dari apa yang dilakukan oleh Paulus, terutama dari apa yang dilakukan Epafroditus, maka kita bisa melihat inti dari semuanya ini adalah mendahulukan kepentingan orang lain. Epafroditus ditampilkan di sini sebagai teladan mendahulukan kepentingan orang lain. Nah saudara, ada seorang yang mau berebut taksi gitu. Suami istri ada taksi, dia coba stop mau naik. Tapi sebelahnya ada laki-laki lain saudara, yang juga mau naik masuk di taksi itu. Wah, sang suami ini merasa kayak, wah kalau ini sampai gagal diambil pria itu, wah dia rasanya malu, merasa tidak terlalu melindungi istrinya. Apalagi waktu itu sudah malam, hujan deras lagi kan. Dia cepat-cepat ingin istrinya segera pulang rumah dan beristirahat. Tapi ternyata ada laki-laki yang mencoba menyerobot masuk ke taksi itu. Sehingga terjadilah percekcokan antara cowok ini, suami ini dengan laki-laki tadi. Tapi setelah terjadi beberapa percekcokan, saling berargumentasi, lalu akhirnya suaminya balik kepada istrinya dan dia berkata begini, ya sudah kita tunggu taksi yang lain saja. Kemudian istrinya berkata, loh kenapa begitu? Bukankah kita yang lebih dulu menghentikan taksi itu? Kenapa kamu tidak mau berjuang melawan orang itu? Suami man menjelaskan bahwa orang itu memiliki kepentingan yang lebih mendesak sebetulnya. Istrinya bilang, loh kepentingan kita juga mendesak sebetulnya. Aku kedinginan, kehujanan, aku harus cepat-cepat pulang ke rumah. Kemudian suaminya dengan tegas berkata begini, laki-laki itu punya kepentingan mendesak karena dia adalah pelatih bela diri dan dia harus segera melatih murid-muridnya. Lalu istrinya tahu mengapa suaminya mengalah. Sebetulnya bukan karena mendahulukan kepentingan laki-laki itu, karena dia memang tidak mau mendapatkan masalah. Nah saudara, kadangkala kita tampaknya mendahulukan kepentingan orang lain, tapi sebetulnya untuk diri kita sendiri. Ada orang yang diberi vaksin misalnya, kamu dapat jatah vaksin. Wah, kemudian dia berkata, oh enggak lah, sesuai dengan surat Filipi, saya mau menyerahkan ini kepada orang lain dulu saja. Wah, kelihatannya rohani gitu kan ya. Tapi dalam hati mungkin berpikir, saya mau lihat dulu tuh keadaannya dia dalam sebulan. Kira-kira dia bermasalah enggak kalau pakai vaksin itu. Kalau dia enggak bermasalah, ya sudah, berarti bulan depan aku ambil juga. Kelihatannya berkorban, mementingkan kepentingan orang lain, tapi sebetulnya tidaklah demikian. Tapi nanti kita melihat bersama-sama bahwa Epafroditus bukan tipikal orang semacam itu. Epafroditus adalah tipikal orang yang mempedulikan, mendahulukan kepentingan orang lain. Dan apa sih ciri-ciri orang yang mendahulukan kepentingan orang lain? Ciri-cirinya apa? Orang yang mendahulukan kepentingan orang lain. Yang pertama adalah tidak mengecewakan kepercayaan orang lain. Tidak mengecewakan kepercayaan orang lain. Saudara tahu Paulus menjelaskan tadi bahwa Epafroditus sakit parah, hampir mati. 2 kali dijelaskan
ayat 27 dan ayat yang ke-30. Tapi walaupun sakit, dia mempertaruhkan jiwanya, ayat yang ke-30. Kalau sampai dikatakan mempertaruhkan jiwanya, berarti ada opsi untuk tidak melakukannya. Ada opsi untuk tidak mempertaruhkan nyawa. Tapi ternyata Epafroditus memilih untuk tetap melakukan tugasnya. Nah, banyak penafsir berpikiran bahwa kapan sih Epafroditus ini mengalami sakit? Ada yang mengatakan dia sakit ketika sampai di kota Roma. Jadi pada saat dia melayani Paulus, dia dalam keadaan sakit. Tapi saya lebih setuju dengan pandangan sebagian penafsir yang berkata begini. Sebetulnya dia sakit di tengah perjalanan. Jadi Epafroditus dari Filipi menuju ke Roma, dia sebetulnya sakit di tengah jalan. Lalu ada orang yang mungkin berjumpa dengan dia di meeting point. Karena zaman dulu kan jadwal pelayaran juga tidak sebanyak sekarang ini. Jadi orang datang ke satu tempat menunggu, lalu kapalnya bisa pergi ke arah sana atau pergi ke arah sini. Jadi mungkin ketika dia ada di meeting point atau transit point itulah, ada orang lain yang sedang menuju ke Filipi yang tahu tentang keadaan Epafroditus. Lalu orang itu menginformasikan kepada jemaat Filipi bahwa Epafroditus sakit di tengah jalan. Nah, kalau memang benar demikian, Epafroditus sakit di tengah jalan, tetapi dia tetap menuntaskan perjalanannya, ini adalah tindakan yang luar biasa. Bisa saja dia pulang, bisa saja dia menjelaskan keadaannya kepada jemaat di Filipi. Toh jemaat Filipi juga akan paham, karena Epafroditus dan mereka hubungannya sangat baik sekali, memiliki ikatan emosional yang sangat dalam sekali, saling mengasihi. Sehingga tidak masalah sebetulnya kalau Epafroditus kemudian memutuskan untuk balik pulang, memberikan penjelasan dan mengatur ulang, reschedule kapan dia akan pergi lagi untuk membawa bantuan dan melayani Paulus. Tapi Epafroditus bukan orang yang semacam itu. Walaupun sakit parah, dia punya opsi untuk kembali, tapi dia tetap menuntaskan tugas yang dipercayakan kepadanya oleh jemaat di Filipi. Dia tetap melanjutkan perjalanan sehingga Paulus memberikan kesaksian. Epafroditus bukan cuma sakit, tetapi dia nyaris mati. Jadi mungkin di tengah jalan dia mengalami sakit, lalu karena pada zaman itu perjalanan begitu susah, tidak seperti sekarang, semuanya serba terbatas dan belum tentu ada akses kepada obat-obatan, apalagi kepada dokter, kepada tabib. Maka keadaan Epafroditus tambah lama, tambah memburuk. Pada saat dia sampai di tempat Paulus, juga keadaannya masih sakit dan semakin memburuk. Keadaan ini sekali lagi tidak membuat Epafroditus kemudian pamit pulang. Dia tidak menjadikan itu alasan. Bisa saja dia berkata kepada Paulus bahwa dia membutuhkan pertolongan, mungkin dia lebih baik pulang atau sebagainya. Ada banyak hal, tetapi Epafroditus tidak mengambil semua opsi itu. Dia mengambil opsi untuk mempertaruhkan nyawanya. Saudara, ini hal yang luar biasa. Saya adalah dosen teologi sejak lama, baik di STT yang lama maupun sekarang di STT Amadeus. Di STT yang lama saya sering melihat mahasiswa praktek, bukan cuma di STT itu sebetulnya. Di semua STT saya melihat ada beberapa mahasiswa teologi yang praktek di gereja yang seringkali tidak tahan dengan penderitaan. Disuruh mengepel aja setiap hari sudah mengomel. Disuruh belanja ke pasar, waduh, mengeluhnya luar biasa, seperti dianiaya, seperti diajak tarung dengan binatang buas atau gladiator Romawi, saudara. Pada saat saya cerita tentang bagaimana pergumulan saya dulu sebagai mahasiswa teologi, banyak mahasiswa teologi sekarang ini, saudara, biasanya kaget mendengar cerita itu. Tapi bagi saya dan mungkin teman-teman saya pada waktu itu, di dalam gereja-gereja yang kami layani, hal-hal yang semacam itu adalah biasa.
membersihkan kamar mandi, mengosek WC gitu, sikatin supaya bersih gitu, harus membetulkan WC, kloset yang rusak begitu, yang di dalamnya ada mutiara, ada emas orang lain, kita harus membersihkan di situ. Bahkan beberapa yang perempuan harus mencuci pakaian dari gembala sidangnya, seluruh keluarga dicucikan, disetrika. Ada yang perempuan harus memanjat atap rumah untuk membetulkan genteng. Misalnya saya sendiri juga pernah, saudara, jadi kuli dalam tanda kutip, harus turut membangun gereja itu, harus ngaduk semen, pasir dan sebagainya. Saya pernah tidak bisa makan beberapa hari puasa karena memang tidak dapat uang yang cukup. Saya pernah naik sepeda malam-malam ke satu tempat pelayanan, asik ngobrol, padahal pelayanannya sore. Harusnya setelah pelayanan saya langsung pulang. Tapi karena asik ngobrol saya lupa, saudara. Saya naik sepeda kayu dengan teman saya, lupa kalau sampai malam. Nah, di desa itu belum ada listrik. Jadi bayangkan, belum ada listrik, tidak bawa senter, dan belum ada handphone pada waktu itu. Hanya mengandalkan bulan saja, saudara. Lalu saya naiki sepeda saya dengan teman saya, dan akhirnya tanpa sadar, tanpa diketahui, kami sudah masuk selokan, saudara, masuk ke sungai, ke parit beberapa kali. Karena memang benar-benar gelap. Apakah itu menjadi alasan untuk mengeluh? Sama sekali tidak. Ketika saya mengingat momen-momen dulu, momen tidak bisa makan, misalnya beberapa hari, saya bersyukur, saudara, karena itu semua adalah pengalaman yang sangat berharga. Tugas apa yang diberikan, kita harus menuntaskannya. Saya tidak pernah menyerah di sebuah tempat pelayanan karena kesulitan-kesulitan. Tidak. Saya biasanya ada pemikiran untuk menyerah karena kegagalan saya. Mungkin karena saya merasa gagal, mungkin karena saya merasa tidak mampu melanjutkan pelayanan di situ untuk mengembangkannya. Itu biasa yang menghantui saya dan mendorong saya untuk mundur. Tapi kalau terjadi kesusahan, penderitaan, kesengsaraan, saya bersyukur sampai hari ini saya masih bisa bertahan, saudara. Kepercayaan itu harganya mahal. Makanya kita harus menuntaskan. Saya mau berkata demikian, karena kepercayaan tidak asal diberikan, kepercayaan tidak boleh disia-siakan. Karena kepercayaan tidak asal diberikan, kepercayaan tidak boleh disia-siakan. Trust is earned. Katanya orang-orang begitu, saudara. Trust is not given. Hanya keselamatan kita saja yang diberikan cuma-cuma. Tetapi yang lainnya itu tidak gratis biasanya. Parkir aja bayar. Padahal parkir sebentar, kita ada di dalam mobil, istri kita turun. Hanya butuh 5 menit untuk pergi ke tempat itu ngambil sesuatu. Tetap saja kita juga membayar, saudara. Sehingga ada orang yang memutuskan untuk ya sudah istrinya di drop begitu, kemudian dia putar balik dan minta istrinya menyeberang gitu, saudara. Untuk menghindari Rp5.000, istrinya harus berjibaku menyeberang jalan yang sangat padat sekali, mempertaruhkan nyawanya dia gitu. Nah, itulah kita. Jadi apapun rasanya harus bayar, apapun harus bayar, apapun harus bayar. Nah, kepercayaan juga sama. Trust is not given, trust is earned. Jadi kita harus mengupayakan supaya kita itu dipercaya. Nah, setelah kita dipercaya, ya jangan disia-siakan, saudara. Kepercayaan itu mahal harganya. Dan orang yang mendahulukan kepentingan orang lain adalah orang yang benar-benar menyelesaikan kepercayaan orang lain. Dia tidak mengecewakan kepercayaan orang lain. Yang kedua, saudara, orang yang mendahulukan kepentingan orang lain dicirikan oleh peka terhadap perasaan orang lain. Peka terhadap perasaan orang lain. Saya bacakan ayat yang ke-26, dikatakan demikian. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Mengapa Paulus mengirim pulang Epafroditus? Karena ini alasan lainnya, ia sangat rindu kepada kamu. Kata sangat rindu di sana dalam bahasa Yunani adalah kata yang sama persis yang muncul di pasal 1 ayat 8. Ketika Paulus mengungkapkan kerinduannya yang sangat kepada jemaat di Filipi. Paulus mengatakan di dalam Kristus aku sangat merindukan kalian semua.
Paulus sudah lama tidak berjumpa dengan jemaat Filipi dan itu sangat-sangat dirindukan oleh Paulus perjumpaan kembali dengan jemaat Filipi. Beberapa waktu yang lalu saya menonton di YouTube ada seorang teman baik yang sudah lama berpisah lalu ingin memberikan surprise. Dia pura-pura menjadi kurir pembawa barang jasa titipan tertentu. Pada waktu mengetok pintu, temannya pertama kali tidak sadar bahwa itu adalah dia. Kemudian barangnya diberikan dan ketika temannya mengeluarkan perkataan tertentu, sadarlah orang itu bahwa dia teman akrabnya sejak kecil. Dan saya melihat dia langsung lompat, peluk, sampai lama, sampai histeris, luar biasa saudara. Saya berapa kali menonton juga perjumpaan keluarga yang pisah, terutama tentara-tentara Amerika yang dikirim ke berbagai tempat selama bertahun-tahun, lalu pulang ke rumah memberikan surprise kepada istri, kepada anaknya, kepada keluarganya. Saudara, momen-momen yang sangat indah sekali saudara. Sangat merindukan, sangat merindukan. Nah, saya tidak tahu kapan terakhir kali saudara sangat merindukan seseorang. Benar-benar saudara sangat merindukan seseorang. Tapi bukan cuma masalah rindu, tapi dikatakan demikian, dan susah juga hatinya. Epafroditus itu susah juga hatinya. Kata ini sangat jarang muncul di dalam Perjanjian Baru, hanya muncul di bagian ini dan di kisah Yesus berdoa di Getsemani. Dan kita tahu momen yang paling menyusahkan Tuhan, yang paling membuat Tuhan bersedih hati, pilu gitu, adalah peristiwa di Taman Getsemani. Saudara, kesedihan seperti itulah yang sebetulnya ada di dalam diri Epafroditus. Tapi mengapa dia sedih? Ini yang menarik saudara. Karena ayat tadi berkata begini, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Kamu mendengar bahwa ia sakit. Jadi yang menyebabkan Epafroditus kangen, yang menyebabkan Epafroditus ini susah, itu bukan karena dia sakit dan jemaat Filipi tidak memperhatikan dia. Bukan itu. Dia itu bersusah hati justru karena dia mendengar jemaat Filipi itu tahu bahwa dia sakit. Dia mendengar bahwa jemaat Filipi itu sedih karena dia sakit. Itu yang menyebabkan Epafroditus mengalami kepedihan, kesusahan. Wow, luar biasa. Kita biasanya kan sakit, sedih, karena ketika punya masalah, orang lain tidak memperhatikan kita. Kita yang harusnya jadi objek perhatian, oh kok tidak mendapatkan perhatian, lalu kita kecewa, lalu kita bersedih. Tapi tidak demikian dengan Epafroditus. Epafroditus justru sedih karena mungkin dia telah membuat orang lain sedih. Dan keputusan Paulus menunjukkan hal yang sama sebetulnya. Di ayat 28 Paulus berkata begini, itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka citaku. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka citaku. Jadi mengapa Paulus mengirim balik Epafroditus? Dia tidak mau jemaat di Filipi itu berduka cita. Dia ingin supaya Epafroditus yang sudah sehat ini kembali di antara jemaat Filipi, dan jemaat Filipi itu bisa bersuka cita. Paulus tidak ingin membuat orang lain berduka cita. Karena duka cita orang lain itu adalah duka cita Paulus. Makanya dia mengatakan supaya kamu bersuka cita dan berkurang duka citaku. Jadi ketika orang lain yang kita kasihi itu semakin bersuka cita, itu duka cita kita semakin turun. Begitu pula sebaliknya, ketika orang yang kita kasihi itu berduka cita, maka sukacita kita menjadi turun, duka cita kita juga menambah. Dan ini adalah hal yang penting bagi kita. Apakah Paulus membutuhkan Epafroditus? Jelas dia butuh, karena dia di dalam penjara sangat terbatas. Dia membutuhkan Timotius, dia membutuhkan Epafroditus. Apakah Paulus senang Epafroditus ada di sebelahnya dia? Jelas.
Apakah Paulus cocok dengan dia? Sangat cocok sekali, dia sangat memuji Epafroditus. Tapi persoalannya adalah Paulus rela mengorbankan itu. Paulus rela membiarkan Epafroditus, bahkan mengambil keputusan mengembalikan Epafroditus. Tujuannya apa? Supaya jemaat di Filipi tidak berduka cita. Dari sini kita tahu orang yang mendahulukan kepentingan orang lain adalah orang yang peka terhadap perasaan orang lain. Dan dari cerita ini juga kita bisa belajar sebaliknya, yaitu mengasihani diri sendiri merupakan racun dalam relasi. Sekali lagi, mengasihani diri sendiri merupakan racun dalam relasi. Paulus bisa saja telah mengasihani keadaannya dia, dan dia berkata begini, jemaat Filipi harap maklum ya, kamu kan banyak jumlahnya, aku di sini sedikit. Kamu juga dalam keadaan bebas, tidak kekurangan apa-apa. Aku di sini dalam keadaan di penjara dan tidak ada kebebasan bagiku di sini. Aku sangat terbatas, sehingga sebetulnya kalau aku mau jujur, aku lebih butuh Epafroditus daripada kamu membutuhkan dia. Karena itu harap maklum, kalau Epafroditus aku tahan lama di sini. Bisa saja Paulus berkata begitu, mengasihani dirinya sendiri. Bisa jadi Paulus berkata kepada Epafroditus gitu. Dia mungkin bisa berkata, Pak Epa, tahu nggak? Kamu ini kalau di sini lebih berjasa sebetulnya. Yang kamu lakukan jauh lebih banyak. Dampaknya sebetulnya lebih terasa. Kamu bisa memberikan bantuan yang nyata buat aku. Daripada kalau kamu kembali ke jemaat Filipi. Sebetulnya mereka fine-fine aja kok. Tanpa kamu pun juga tidak ada masalah. Paling mereka cuma sedih mendengar kamu sakit. Jadi lebih baik kamu tinggal di sini saja ya. Paulus bisa saja terlalu mengasihani dirinya sendiri, menjadikan dirinya objek perhatian dan melakukan itu. Tapi Paulus bukan orang yang seperti itu. Demikian pula dengan Epafroditus. Dia bukan orang yang suka mengasihani dirinya sendiri. Ketika dia sakit, yang dia pedulikan bukan dia. Yang dia pedulikan adalah orang lain. Jangan sampai orang lain direpotkan dengan sakitnya. Jangan sampai orang lain sedih karena dia sakit. Dan itulah orang-orang yang peka terhadap perasaan orang lain. Saya akan mengatakan demikian. Duka cita bukan ketika orang tidak memperhatikan kita, melainkan ketika kita gagal melakukan sebaliknya. Sekali lagi, duka cita bukan ketika orang tidak memperhatikan kita, melainkan ketika kita gagal melakukan sebaliknya. Saudara, kita seringkali berduka cita, bersedih, kecewa, bahkan kita mengalami kepahitan ketika kita merasa bahwa orang lain tidak memperhatikan kita. Tapi ini adalah pemikiran yang keliru, saudara. Memikirkan semacam itu menunjukkan di mana hati kita berada. Kita menjadikan hati kita, hidup kita, center dari segala sesuatu. Kita telah menjadi orang yang begitu egois di tengah banyak orang. Kita seharusnya mulai belajar, duka cita bukan ketika kita tidak diperhatikan, tapi ketika kita gagal untuk memperhatikan. Nah, bagian terakhir dari khotbah saya akan singkat saja karena ini bukan menjadi fokus di dalam khotbah saya. Saya ingin memberitahu saudara apa yang didapat oleh orang-orang yang mendahulukan kepentingan orang lain. Kalau saudara dan saya mendahulukan kepentingan orang lain, apa yang akan Allah berikan kepada kita? Sebagaimana Yesus di pasal yang kedua ayat 5-8, dia merendahkan dirinya, maka ada hasilnya, yaitu dia ditinggikan. Hal yang sama berlaku pada Epafroditus. Ketika dia merendahkan diri melayani orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain, yang didapat oleh Epafroditus adalah satu, dan itu penting sekali, yaitu penghargaan dari orang lain. Penghargaan dari Paulus dan seharusnya dari jemaat Filipi. Saya akan membacakan saudara di dalam ayat yang ke-25 bagaimana Paulus menyebut tentang Epafroditus. Di sana disebutkan bahwa Epafroditus itu sebagai saudara, teman sekerja, dan teman seperjuangan. Saudara, teman sekerja, dan teman seperjuangan.
Di dalam buku saya, Gereja yang Menggerakkan Jemaat, saya menyinggung ini sebagai sebuah model relasi antara rohaniwan dengan jemaat. Jadi jemaat itu bukan asisten, bukan. Jemaat itu pertama-tama ya saudara di dalam Kristus. Jadi kita semua rohaniwan maupun bukan, penatua maupun bukan, kita semua sama, yaitu saudara di dalam Kristus. Jangan ada yang merasa diri lebih rohani, lebih dewasa, lebih penting daripada yang lain. Tidak, kita semua saudara di dalam Kristus. Tapi kita juga teman sekerja. Di dalam pelayanan adalah teman sekerja. Tapi kita tahu, tidak semua orang yang saudara di dalam Kristus berani bayar harga untuk melayani bersama-sama. Tidak banyak atau mungkin tidak semua, kalau di dalam tempat kita tidak semua melayani Tuhan. Kalau berdasarkan statistik di banyak gereja, beberapa statistik yang saya baca, keterlibatan jemaat cuma 10% saja. Bersyukur di tempat kita keterlibatan jemaat lebih dari itu. Apalagi beberapa jemaat memiliki pelayanan sendiri di luar gereja, sesuatu yang patut kita syukuri. Ada saudara-saudara lalu meningkat, ada rekan pelayanan. Tapi kita yang sudah terlibat pelayanan, kita juga bisa tahu ya, tidak semua pelayan itu berani membayar harga dan berkorban. Tidak semua orang yang berkorban melakukannya dengan keberanian, dengan sukacita. Ada yang berkorban, ada yang tahan dalam penderitaan tapi mengomel terus, mengeluh terus, tidak pernah puas dengan apa yang ada. Tapi Epafroditus bukan orang semacam itu. Makanya Paulus menyebut bukan cuma saudara, teman sekerja, tetapi teman seperjuangan, fellow soldiers in Christ. Sesama prajurit di dalam Kristus. Jadi bukan cuma dia melayani, tetapi bagaimana dia melayani. Secara gereja bukan cuma membutuhkan para pelayan, tetapi membutuhkan para pelayan yang melayani dengan benar, yang melayani dengan mati-matian. Makanya saya berapa kali mendorong kita, ayo layani Tuhan mati-matian, karena dia sudah mati beneran untuk kita. Dia sudah mati beneran buat kita, makanya tiba gilirannya kita melayani mati-matian buat Tuhan. Saudara, orang-orang yang mendahulukan kepentingan orang lain, dia akan mendapatkan penghargaan. Orang-orang semacam itu akan mendapat penghargaan. Makanya Paulus di ayat yang terakhir memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi, supaya mereka juga memperhatikan orang-orang seperti yang kita lihat di dalam diri Epafroditus. Bukan cuma Epafroditus, tapi orang-orang yang semacam itu. Saya bacakan saudara ayat 29. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Hormatilah orang-orang seperti dia. Dalam bahasa Yunaninya, milikilah penghormatan. Nah, kata yang dipakai di sana, kata Yunani dipakai di sana, itu artinya bisa merujuk kepada sesuatu yang sangat berharga, sangat mulia, atau sesuatu yang sangat dihormati. Sebetulnya artinya juga overlapping. Ketika kita menghormati orang lain, kita tahu bahwa orang itu adalah orang yang berharga. Orang yang mendahulukan kepentingan orang lain adalah orang-orang yang layak untuk dihargai. Nah, hari ini saya ingin mengajak setiap kita, saudara. Yang pertama saya mau mengajak kita untuk mengecek keadaan diri kita sendiri. Apakah kita termasuk orang yang mudah baperan, terbawa perasaan, ketika tidak dihargai, tidak diperhatikan, kita merasa sakit, kecewa. Kita sudah melayani orang lain, memperhatikan orang lain, pada saat kita butuh perhatian, tidak ada yang memberi, lalu kita mengalami kepahitan. Ataukah kita menjadi orang yang, yang penting orang lain, senang saja. Saya melayani mereka, walaupun saya harus menderita, saya mencoba memberikan diri saya untuk orang lain, karena Kristus pun menderita untuk kita. Yang kedua, saya ingin mendorong kita, saudara, supaya kita bersyukur untuk orang-orang yang sudah berkorban bagi kita. Mungkin itu orang tua kita, mungkin anak kita, mungkin anggota keluarga kita, mungkin teman-teman di gereja, mungkin hamba-hamba Tuhan. Siapapun yang telah mendahulukan kepentingan saudara daripada kepentingan mereka, yang telah bersusah payah memperhatikan keadaan kita, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas orang-orang semacam itu. Mari kita menundukkan kepala kita, saudara, melihat hati kita,
dan mengucap syukur untuk orang-orang yang Tuhan sudah taruh, orang-orang yang layak mendapat penghargaan dari kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur karena Engkau ya Tuhan sudah memberi kami teladan yang sempurna, yaitu Engkau merelakan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk mendapatkan kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur kepadamu Yesus Kristus karena Engkau telah memberikan teladan yang sempurna. Allah menjadi manusia, mengosongkan dirinya menjadi hamba bagi orang-orang yang berdosa. Kami bersyukur untuk teladan yang sempurna ini. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang menempelak kami, yang menegur kami ya Tuhan, supaya kami tidak fokus pada diri sendiri, tidak terlalu mengasihani diri kami, tapi sebaliknya kami menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kami. Dan biarlah di dalam momen-momen kami menyambut Jumat Agung dan Paskah ini, hati kami juga terus dibakar oleh kasih Tuhan yang mau merendahkan diri, berkorban bagi orang lain. Tuhan, kami sungguh rindu meneladani Engkau. Tapi kami tahu betapa lemahnya kami. Karena itu kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami ya Tuhan. Supaya kami dimampukan untuk mementingkan kepentingan orang lain. Untuk peka terhadap perasaan orang lain. Tuhan, tolonglah supaya kami menjadi berkat di dalam keluarga kami. Kami belajar mengerti perasaan orang lain. Belajar mendahulukan kepentingan mereka, anggota keluarga kami. Rekan pelayanan di gereja, teman-teman di tempat kerja, teman-teman di sekolah. Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami sebagai agen kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita memberikan persembahan, dan jemaat bisa memberikan persembahan melalui rekening yang tertera dan QRIS yang ada di layar masing-masing. Indah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami membawa hidup kami dan juga persembahan kami ini ke hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah semuanya ini berkenan di hadapan-Mu dan Tuhan boleh memakainya untuk menjadi alat Tuhan
memberitakan Injil Kerajaan Allah dimanapun berada. Bapak, saat ini kami juga membawa pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang terus mendengar setiap seruan doa kami. Kami saat ini berdoa Tuhan, bersyukur untuk produksi dan pengadaan vaksin COVID-19 yang boleh terus berjalan dan juga distribusinya yang terus berjalan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap orang-orang yang terlibat ini, kiranya Tuhan yang terus memberkati dengan hikmat, dengan kemampuan untuk boleh mempersiapkan vaksin-vaksin yang dibutuhkan ya Tuhan untuk seluruh masyarakat Indonesia khususnya dan di dunia secara umum. Kami terus berdoa supaya sungguh penyebaran virus COVID ini bisa dikendalikan, supaya setiap masyarakat Indonesia maupun dunia Tuhan boleh kembali mengalami kesehatan, boleh mendapatkan kembali roda perekonomian dan kehidupan yang berjalan dengan lebih normal. Dan juga adaptasi new normal ini ya Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Kami saat ini juga mengingat para anak-anak yang belajar di rumah dari jenjang TK sampai universitas. Tuhan memang tidak mudah kondisinya, tapi kami terus menyerahkan supaya sungguh Tuhan yang bekerja kepada setiap murid maupun mahasiswa. Kami memohon supaya Tuhan menolong, Roh Kudus-Mu terus menolong, memberikan kebijaksanaan, memberikan akal budi, kemampuan untuk boleh tetap tekun dan semangat menerima pengajaran dari tenaga pengajar. Kami sungguh berdoa biarlah anak-anak-Mu ini boleh tetap memahami setiap materi yang disampaikan walaupun terbatas secara ruang dan waktu. Kami berdoa biarlah setiap sarana yang dipakai, baik internet maupun peralatan yang dipakai itu boleh mendukung pembelajaran dari para murid ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk para tenaga pengajar yang memberikan pengajaran secara online dimanapun berada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan yang terus memberikan kemampuan untuk beradaptasi, untuk boleh terus terbuka, untuk sabar belajar, untuk menggunakan setiap teknologi yang ada, membantu para murid ini belajar secara online. Juga para orang tua yang mendampingi anak-anak untuk belajar dan menggunakan setiap fasilitas yang ada, Tuhan tolong berikan kesabaran, berikan kekuatan, dan biarlah lewat momen belajar ini orang tua dan anak boleh punya relasi yang baik ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk penerimaan siswa baru di tahun ajaran 2021 dan 2022 untuk TK Exodus dan SD Exodus di Sorong. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang menyediakan, menyiapkan dan mengirim anak-anak yang siap untuk dididik dan diperlengkapi serta mengenal kebenaran sejak dini sehingga mereka dapat bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi generasi yang tangguh untuk membangun Papua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan setiap pokok doa kami ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo jemaat sekalian, senang sekali Anda bergabung kembali dalam Tele Ibadah Rek. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Rek adalah gereja yang tepat bagi Anda yang peduli dengan care, teaching, and mission. Jika Anda ingin mengenal Rek secara lebih mendalam atau terhubung dengan komunitas tertentu di Rek, kami mengundang Anda untuk bergabung dalam Zoom meeting seusai ibadah. Selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari luangkan beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat bagi jemaat Rek yang berulang tahun di minggu depan. Nama-nama mereka adalah sebagai berikut. Mari bersekutu bersama dalam discipleship group di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Di tengah pandemi ini, mari kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Hai teman-teman muda, ayo join dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom silakan menghubungi kontak berikut ini. Kita bersyukur karena oleh kemurahan Allah Tritunggal dan melalui dukungan doa dan dana dari Anda, proyek renovasi gedung gereja Rek Inden terus menunjukkan perkembangan. Mari kita tuntaskan apa yang sudah kita kerjakan. Silakan transfer dukungan Anda ke rekening berikut ini.
Jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada digit terakhir. Puji Tuhan, SD Kristen Exodus telah memperoleh izin operasional. Saat ini Tuhan percayakan siswa mulai kelas TKA hingga kelas 2 SD. Tahun ajaran depan kita akan membuka kelas 3 SD. Untuk itu kita akan mempersiapkan pembangunan ruang kelas 3 dan 4 SD, masing-masing seluas 48 meter persegi. Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan ruang kelas dan pengadaan inventaris penunjang proses belajar mengajar sebesar 500 juta rupiah. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama mendukung proyek misi di Papua ini dalam doa dan dana. Persembahan dana bisa disalurkan melalui rekening misi berikut ini. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Venisa. Akan diadakan ibadah Jumat Agung dengan tema Misteri dalam Injil hari Jumat, tanggal 2 April 2021 pukul 6 sore. Bagi yang membutuhkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus, silakan menghubungi Sekretariat Ibu Herlin di nomor WhatsApp berikut ini. Mari beribadah bersama dalam ibadah Paskah yang akan diadakan hari Minggu tanggal 4 April 2021 dengan tema Injil yang merobohkan tembok pemisah. Ibadah akan diadakan pukul 8, 10, dan 5 sore live dari Rek Kutisari. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Stay safe, stay healthy, God bless you, see you next week. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman-Nya. Dan marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri. Marilah kita agungkan Allah Tritunggal. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau dengan berkat jasmani maupun rohani. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia keselamatan surgawi. Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan penyertaan penghiburan sejati selama-lamanya sampai Kristus datang yang kedua kali. Dan terimalah berkat-berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.